Surya hanyalah seorang buruh pabrik dengan penghasilan rendah. 2 tahun lalu, ia berkenalan dengan Fitri, seorang buruh pabrik ternama di Bogor yang menjabat sebagai leader dan memiliki penghasilan jauh lebih besar darinya. Meski begitu, Surya tak pernah merasa rendah diri. Dengan niat yang tulus, ia menabung dari gaji kecilnya, menyisihkan sedikit demi satu tujuan: menikahi Fitri. Mereka berpacaran selama 2 tahun. Hubungan itu tak selalu harmonis. Surya yang kerap lembur hanya bisa mengunjungi Fitri di kontrakan. Petakan tempat tinggalnya di perantauan pada hari Minggu. Itu pun hanya 2 kali dalam sebulan. Meski lelah, Surya selalu datang dengan rindu dan harapan. Namun, seiring waktu, Fitri berubah. Sebagai leader di pabriknya, ia menjadi semakin sibuk dan dingin. Sikapnya pada Surya tak lagi seperti dulu. Pesan sering dibalas singkat, telepon jarang diangkat. Bahkan saat Surya datang, Fitri kerap tak berada di rumah. Ia memilih pergi bersama teman kerjanya. Surya hanya bisa memendam perasaan, mencoba berpikir positif, dan meyakinkan diri bahwa cinta membutuhkan kesabaran. Ketika Surya menyampaikan niatnya untuk melamar Fitri dan membawanya ke kampung halaman, ia berharap melihat kebahagiaan di wajah wanita yang dicintainya. Namun yang ia lihat justru sikap datar, tak ada senyum haru, tak ada rasa bahagia. Fitri hanya diam, seakan pasrah tidak menolak, tapi juga tak sepenuhnya menerima. Tanggal pernikahan pun ditentukan oleh kedua keluarga dan akan dilangsungkan di Jawa Tengah. 3 hari sebelum hari bahagia itu, Surya dan Fitri berangkat menuju kampung halaman Fitri dengan bus malam. Sepanjang perjalanan, Fitri lebih banyak diam. Tak ada obrolan hangat, tak ada tawa, tak ada impian masa depan yang dibicarakan seperti layaknya calon pengantin baru. Pernikahan mereka akhirnya berlangsung. Kedua keluarga tampak bahagia, penuh senyum dan doa. Namun, wajah Fitri tetap dingin. Tak terpancar kebahagiaan seorang pengantin wanita. Senyumnya kaku, tatapannya kosong, seolah hatinya berada di tempat lain. Malam pertama pun tiba. Surya mencoba mendekati istrinya dengan penuh cinta dan kehati-hatian. Namun, Fitri menolak disentuh dengan alasan lelah. Penolakan itu berulang pada malam-malam berikutnya. Surya memilih bersabar, meski hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Setelah cuti pernikahan usai, mereka kembali ke Bogor dan menjalani rutinitas sebagai pekerja. Surya dan Fitri memutuskan pindah ke kontrakan baru yang tak jauh dari tempat tinggal Fitri sebelumnya. Namun, tanda-tanda keharmonisan tak kunjung hadir. Sepulang kerja, Surya sering mendapati rumah kosong. Fitri pergi ke rumah temannya tanpa menyiapkan makanan. Tak ada sambutan, bahkan secangkir kopi pun tak pernah. Ada sesuatu yang selalu diidamkan seorang suami dari istrinya. Suatu sore, Surya mendengar Fitri sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar manja, diselingi tawa kecil, layaknya seorang wanita yang sedang berbicara dengan kekasih. Surya mengambil ponsel Fitri dan mendengar suara laki-laki. Surya mematikan telepon itu dan memarahi Fitri. Namun Fitri sama sekali tak merasa bersalah. Dengan nada lantang, ia berkata, "Aku sendiri yang menelepon. Aku yang mau." Dia mamat. "Dan kamu boleh marah sepuasnya. Tapi kamu harus tahu, aku lagi hamil." Ucapan itu menghantam hati Surya seperti petir di siang bolong. Ia terpaku. Menikah belum genap 1 minggu. Ia belum pernah menyentuh Fitri sebagai suami. Namun, istrinya kini hamil. Keesokan paginya, Surya berangkat kerja dengan pikiran kacau. Ia tak mampu fokus dan akhirnya meminta izin pulang lebih awal. Sesampainya di rumah, Surya terkejut. Semua pakaiannya dikeluarkan dari lemari dan berserakan. Di atas tumpukan pakaian itu, tergeletak surat gugatan cerai. Lemari Fitri terkunci. Dengan perasaan hancur, Surya mengemasi pakaiannya. Dalam hati, ia berkata, "Ini berarti aku benar-benar diusir dan tak lagi diinginkan." 2 bulan berlalu, Surya memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia kemudian diterima di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Dengan perasaan sakit hati dan dendam,
Surya bekerja keras. Ia mendapat kesempatan melanjutkan studi demi menunjang karirnya. Setahun kemudian, Surya dimutasi ke Bogor sebagai manajer di kantor cabang. Baru tak jauh dari tempat ia pernah tinggal bersama Fitri. Suatu siang, saat makan di warung sederhana, Surya tanpa sengaja bertemu Tika, teman Fitri. Tika terkejut melihat Surya yang kini tampil rapi dengan setelan jas dan wibawa seorang manajer. Mereka berbincang, dan Tika menceritakan keadaan Fitri yang sedang hamil besar. Surya hanya tersenyum kecil. Tanpa komentar, Tika mengungkapkan bahwa Mama telah meninggalkan Fitri karena sudah beristri dan memiliki 2 anak. Hubungan Fitri dan Mamat ternyata sudah terjalin sejak sebelum pernikahan Surya dan Fitri. Tak lama kemudian, ponsel Surya berdering. Tika mendengar Surya berbicara dengan Santi, wanita yang kini dekat dengannya dan calon istrinya. Santi mengajak Surya menghadiri resepsi pernikahan teman mereka dan berangkat bersama dari kantor. Sore itu, Surya dan Santi singgah di minimarket. Tanpa disangka, mereka bertemu Fitri hamil besar. Berpenampilan lusuh, Fitri memanggil Surya dengan suara bergetar. Mas Surya, Mas Surya. Santi melingkarkan lengannya ke tangan Surya. Tatapan orang-orang di sekitar tertuju pada Fitri dengan rasa iba. Fitri menangis dan berlutut di hadapan Surya, memohon maaf dan mengajak rujuk kembali. Dengan suara tenang namun tegas, Surya berkata, "Maaf Fitri, setelah kamu mengusirku dan memilih Mamat, cintaku padamu sudah mati. Dulu aku memang buruh dengan penghasilan di bawahmu, dan kamu mempermainkan perasaanku. Sekarang aku sudah menutup pintu hatiku untukmu. Ini Santi, calon istriku, dia yang menguatkanku saat aku rapuh. Jalani saja pilihanmu. Biarkan aku bahagia." Fitri menangis terseduh, menyesali perbuatannya. Namun, semua sudah terlambat. Surya dan Santi pun berjalan menuju mobil, meninggalkan masa lalunya.